Pemirsa, melalui akun media sosialnya, seorang dokter kandungan mengunggah kondisi alat medis yang rusak dan tidak sesuai dengan standar saat menangani pasien dalam kamar operasi. Kemudian postingan dokter RSUD Baharudin Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini menjadi viral dan sang dokter mengaku mendapatkan ancaman orang yang tidak dikenal. Laku kasihan benangnya, hanya begini mau lepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Mereka melapor ada rencana operasi katanya 4, tapi tidak ada bahasa sito. Sito itu artinya darurat ya. Karena kan emergensi, kecuali itu kalau emergensi pasti ada anunya. Nah, yang disediakan dari 15 kita punya set dan tiap tahun itu insya Allah kita mengadakan terus. Dari 15 sudah set kamar operasi itu yang masih seluruhnya lengkap dan layak itu tinggal 7. Yang lainnya tadi ada bajunya, tapi yang lain tidak ada. Atau yang pokoknya tidak lengkap. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Pemirsa, seorang balita di Bandung, Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat dianiaya ibu tirinya. Tubuh bocah laki-laki yang selalu ceria itu penuh luka lebam dan tulang dadanya patah. Malang nian nasib RAF, bocah laki-laki berusia 4 tahun di Bandung, Jawa Barat. RAF meninggal dunia diduga akibat dianiaya ibu tirinya. Dari hasil autopsi, tubuhnya penuh luka lebam dan tulang dadanya patah. Kasus ini terungkap setelah korban dibawa ke RSUD Ujung Berung oleh ibu tirinya dengan alasan jatuh di kamar mandi. Kini ibu tiri korban telah ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung sudah melakukan tindakan kepolisian berupa mendatangi langsung TKP yang diduga tempat terjadinya penganiayaan. Ya. Kemudian kami memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui kejadian sebanyak 5 orang. Kemudian kami juga membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ya, dari hasil otopsi memang ditemukan ada beberapa luka-luka. Sehari-harinya, korban yang dikenal selalu ceria ini diketahui tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibiru, Bandung. Sementara ibu kandung korban mengasuh anak pertamanya di kampung halamannya di Garut. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan dengan kondisi meninggal dunia oleh pihak kepolisian. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam yang ditemui di rumah duka Alvaro. Rumah duka pun dipenuhi warga yang datang untuk melayat, untuk mengucapkan belasungkawa ke rumah duka. Kemudian juga isak tangis terlihat dari nenek Alvaro yang tidak kuat menahan kabar duka. Saat ini jenazah Alvaro berada di kamar jenazah Rumah Sakit Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari
dari seperti ini. Untuk ditemukannya mungkin bisa disampaikan lebih detail dari Lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah. Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi marak peredaran narkoba di kampungnya. Puluhan emak-emak menggerebek sarang narkoba di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat penggerebekan, para pelaku kocar-kacir. Puluhan mama di Mandailing Natal, Sumatera Utara menggerebek lapak yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba. Saat penggerebekan, para pelaku mulai dari bandar pengedar hingga pengguna narkoba lari menyelamatkan diri. Tak puas, para mama lantas mengamuk menghancurkan lapak-lapak tersebut. Mereka berharap polisi segera menangkap para pelaku yang selama ini telah mengotori kampung mereka dengan peredaran narkoba. Tindakan ini akan ditindaklanjuti dengan segera untuk menangkap yang diduga 3 pelaku ini. Dan Bapak Kapolres sudah memerintahkan juga Kapolsek Muara Batang Gadis untuk terus melakukan penyelidikan dan pengedaran narkoba di wilayah hukumnya. Polisi kini bersiaga di sekitar permukiman warga agar para pelaku tak lagi berani mengedarkan narkoba di lingkungan warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya diduga membawa mobil barang bukti viral di media sosial. Namun Polda Metro Jaya membantah pria tersebut bukanlah anak Propam dan mobil yang dibawa bukanlah merupakan barang bukti. Polseknya ada BB-nya, Polsek. Ada suratnya? Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya. Dipinjam oleh bapak saya. Bapak saya Propam di Polda Metro. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita kan hanya konfirmasi aja. Ya udah. Kita kan nggak salah dong. Iya. Silakan konfirmasi. Tapi kan konfirmasi nggak usah ngecek-ngecek itu udah. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengaku-ngaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya dan meminjam barang bukti viral di media sosial. Ia terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang diduga merupakan debt collector di sebuah mal di Kota Bogor. Polda Metro Jaya pun angkat suara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan ayah pria tersebut bukan anggota Propam Polda Metro Jaya. Ia juga menyebutkan mobil tersebut bukanlah merupakan barang bukti dan berstatus sebagai pindah kredit. Yang pertama adalah tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sebagai anggota Propam Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami juga akan meluruskan 1 unit kendaraan tersebut adalah hasil take over kredit. Jadi bukan merupakan barang bukti dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Saat ini petugas masih mendalami untuk meminta keterangan saudara MAF karena yang bersangkutan berada di Yogyakarta. Sementara itu, pria yang mengaku anak Propam Polda Metro Jaya meminta maaf dan mengaku terpaksa berbohong untuk menghindari pria yang diduga sebagai debt collector. Saya yang sebelumnya videonya sempat viral, di sini saya ingin mengklarifikasi. Yang pertama, tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian yang kedua, terkait kendaraan tersebut tidak benar juga. Kendaraan tersebut BB milik Polri. Kemudian yang ketiga, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. Lalu yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri. Polda Metro Jaya akan segera memeriksa pria tersebut untuk dimintai keterangan. Tim Liputan, iNews melaporkan.